Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh kembali bersama-sama menyembah Tuhan, bersama-sama kita beribadah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari apa yang saya baca cukup terkejut. Tulang apa yang paling kecil dalam tubuh saudara? Dalam tubuh manusia ini berbagai macam tulang. Ini tulang sikut, ya kan? Ini tulang pipi, ini tengkorak tulang yang besar, kan begitu. Ini tulang kaki. Tulang yang paling kecil, sebenarnya paling rapuh, itu adalah tulang di telinga saudara. Yang menghubungkan tulang rawan ini dengan, yaitu gendang telinga saudara. Itu dikatakan sebagai ossicles. Ada 3 tulang di situ yang tidak kelihatan dari luar itu, namanya the malleus, the incus, dan the stapes. Dan itulah tulang yang membuat saudara engkau bisa mendengar dengan baik, dengar dan menikmati musik dengan baik. Saudara bisa berjalan dan saudara berjalan tidak jatuh, ada keseimbangan badan yang baik karena ada tulang kecil-kecil itu yang nempel di bagian dalam telinga saudara yang terhubungkan dengan gendang telinga saudara. Itu kalau mungkin diperkes begitu saudara, hancur itu. Tetapi yang kecil, yang rapuh itu ternyata menjadi salah satu fondasi yang baik dalam hidup saudara dan saya. Kita bisa beraktivitas dengan baik. Saudara bisa bayangkan dunia ini tanpa musik. Saudara bisa bayangkan dunia tanpa suara. Betapa sepinya hidup itu dan boring saudara. Berapa banyak saudara itu olahraga. Coba olahraga tanpa musik. Coba treadmill tanpa musik. Coba saudara lari tanpa musik, 5 kilo, wah itu semua pakai musik. Yang senam, yang fitness, semua tanpa musik, gampang loyo Bapak Ibu. Coba naik kendaraan dan perjalanan panjang dan jauh tanpa musik. Betapa itu memberatkan. Jadi dalam hal ini 3 tulang kecil-kecil itu ternyata punya peranan yang sangat besar dalam kehidupan saudara. Fondasi yang baik di dalam manusia berkembang. Bapak Ibu tahu kalau kita tidak bisa dengar, bagaimana kita telepon mereka yang ada di luar negeri? Bagaimana bisa menjalankan bisnis dengan luar negeri? Semua harus lewat email dan lain sebagainya. Tetapi telinga kita membuat kita bisa dengar radio, televisi, musik. Kita bisa bercakap-cakap dengan orang. Kita bisa lakukan bisnis dengan orang. Peranannya luar biasa. Fondasinya adalah di 3 tulang yang sangat kecil itu. Nah di dalam hidup saudara dan saya, kalau kita bicara mengenai pelayanan, fondasi pelayanan itu juga harus kuat. Mungkin tidak nampak pula dari luar, tapi yang namanya fondasi dalam pelayanan itu memang harus kuat. Bulan ini kita menjadi orang-orang yang belajar mengenai pelayanan, a heart of ministry. Harus menjadi orang yang punya hati pelayanan, saudara dan saya. Kita dipanggil bukan hanya jadi orang Kristen, kita dipanggil bukan hanya saudara untuk beribadah, kita dipanggil untuk melayani. Sampai di manakah saudara memiliki hati pelayanan? Itu sebabnya saya hari ini akan berbicara mengenai the foundation of good ministry. Fondasi daripada pelayanan yang baik. Dan saya akan menyoroti mengenai seorang tokoh bernama Musa, di mana hidupnya menjadi bagian daripada perenungan kita, bahwa yang namanya fondasi dalam pelayanan itu penting. Nah,
Apakah fondasi yang sangat baik dalam pelayanan? Nomor satu adalah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau mau pelayanan harus bisa ketemu bosnya. Kalau saudara mau pelayanan harus mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Allah. Mari lihat dengan saya Keluaran 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan demikian. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Musa sebelum dipakai Tuhan, Musa sebelum melayani, Musa sebelum mengalami kuasa Allah yang hebat dalam hidupnya dan menjadi sangat berarti, Musa mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Ini adalah fondasi. Kalau saudara dan saya mau melayani Tuhan, harus ada yang namanya perjumpaan pribadi dengan Allah. Itulah kesempatan di mana Musa melihat semak belukar yang terbakar tapi tidak terbakar. Ada apinya tapi tidak hangus. Dan itu buat dia sangat terheran-heran. Kok hebat ya? Ada semak belukar yang ada apinya tapi tidak dimakan api. Dan Allah berfirman ternyata kepada dia dari sana. Itu perjumpaan pribadi. Yang mana kita harus mengalami kalau sudah begitu pertobatan yang sungguh. Orang yang berjumpa Tuhan tidak mungkin tidak bertobat. Orang sekeras, kasar seperti Paulus. Waktu ketemu Yesus, perjumpaan pribadi berubah, bertobat. Perjumpaan pribadi itu penting. Berjumpa dengan Allah secara pribadi harus jadi bagian hidup saudara. Tidak bisa saudara hanya dengar mengenai Tuhan. Tidak bisa saudara hanya tahu dari orang lain, tahu dari membaca. Tapi harus belajar membangun satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak bisa nunut istri, tidak bisa nunut suami, tidak bisa nunut orang tua. Kita harus jalani sendiri. Lalu menjaga hubungan pribadi itu dengan sangat baik. Yang paling penting dalam hidup itu, kalau sudah mengalami perjumpaan dengan Allah, belajar menjaga hubungan itu dengan baik. Jaga hubungan dengan baik itu sama dengan orang kalau punya wifi. Saudara kalau keluar negeri sampai di airport pasti yang dicari wifi. Siapa tahu ada wifi nganggur. Free wifi. Wow begitu dapat seneng. Jalan 3 meter hilang. Karena jalan 3 meter hilang kita kembali ke sini. Kenapa? Di sini ada. Kita harus jaga supaya tidak hilang ini koneksinya. Demikianlah kita harus jaga hubungan kita dengan Allah. Di dalam kehidupan saudara dan saya kita melihat pertobatan itu adalah bagian yang sangat penting. Kapan perjumpaan pribadi saudara dengan Allah? Bisa ingat hal itu? Kapan saudara sungguh-sungguh berubah bertobat? Kapan sungguh-sungguh saudara berkata, wow aku sekarang merasakan Allah. Itu penting. Jangan-jangan hidup udah jadi 30 tahun Kristen. Tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Allah. Inilah waktu di mana saudara belajar. Tuhan saya mau ketemu engkau. Jangan hanya orang lain bisa ketemu engkau. Aku juga mau ketemu engkau. Doakan yang seperti ini. Sehingga satu kali waktu saudara mengalami dalam kehidupan saudara dan saya.
Kalau kita lihat Samuel, bagaimana dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa dipakai Allah. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Malam-malam dipanggil Tuhan, Samuel, Samuel. Dia pergi ke kamar Imam Eli. Bapak panggil aku malam-malam? Enggak. Balik lagi nih. Tidur lagi, panggil lagi. Samuel, Samuel. Pagi lagi, Bapak panggil aku? Tidak. Oh, itu yang panggil engkau bukan aku, Tuhan. Kalau dipanggil lagi, tak bilang ya, ini aku Tuhan. Berkata-katalah. Lalu benar, tidur lagi. Samuel, Samuel, ya Tuhan ini aku. Berfirmanlah. Itulah perjumpaan pribadi dengan Allah. Paulus juga sama. Pergi untuk menganiaya akan orang-orang Kristen. Di tengah jalan dia kena yang namanya cahaya yang sangat-sangat menyilaukan. Dia jatuh dari kudanya, buta dan dituntun masuk ke dalam kampung dan tinggal di rumah orang. 3 hari 3 malam buta, 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. 3 hari 3 malam goncang hidupnya. Karena Yesus yang dia aniaya adalah Tuhan yang benar. 3 hari keluar dari situ berubah. Langsung khotbah mengenai Yesus. Perjumpaan pribadi itu sangat penting Bapak Ibu. Itu sebabnya dalam hidup saudara dan saya kita harus upayakan adanya perjumpaan pribadi dengan Allah. Saya berubah dan bertobat SMP kelas 2 di sebuah persekutuan doa. Dulu tahu Allah itu hanya baca firman. Dulu tahu Allah dari khotbah. Tapi kemudian saya mengalami bahwa dalam doa kok saya bisa rasakan Allah ya. Dan itu membawa perubahan yang luar biasa di dalam hidup saya. Sungguh-sungguh kemudian berubah. Allah mau dalam hidup saudara dan saya. Fondasi kita kalau kita mau pelayanan adalah kita berjumpa dia secara pribadi. Itu nomor 1 yang harus kita tanam dalam hidup. Nomor 2 kita lihat bersama-sama. Nomor 2, fondasi kedua dalam pelayanan adalah tidak fokus kepada kelemahan, kekurangan diri sendiri. Seringkali kita mau pelayanan, fokus kita bukan Tuhan, tapi diri sendiri. Fokus kita kepada kemampuan atau kepada ketidakmampuan diri kita. Mari lihat di dalam Keluaran Fatsalnya yang ketiga ayat 10-12. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Musa diutus masuk dalam pelayanan, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju ke tanah perjanjian. Musa menolak. Musa menolak Allah dengan berkata, siapakah aku ini? Artinya apa? Musa hilang percaya dirinya. Musa tidak yakin dengan dirinya sendiri. Musa ini punya 2 masalah. Masalah yang pertama, sombong. Dulu waktu jadi anak daripada putri Firaun, sombong. Punya kedudukan, sombong. Tinggal di istana, sombong. Angkuh orang ini dahulu. Jadi waktu ada orang Ibrani ribut dengan orang Mesir, orang Mesir itu langsung dibunuh. Kubur di pasir tanpa diadili, tanpa tanya babi bu, langsung hantam dan bunuh. Itulah Musa, sewenang-wenang dengan power yang ada dalam dirinya. Sombong. Bapak Ibu, Allah tidak dapat memakai orang sombong. Di dunia ini Allah tidak pernah bisa pakai orang sombong. Orang sombong itu tidak akan bisa diapa-apain. Tidak akan nurut, pasti berontak, maunya sendiri. Itu sebabnya orang sombong sulit dipakai Tuhan. Tetapi Musa punya masalah yang kedua. Masalah kedua itu minder.
Nah, Musa ini adalah orang yang minder. Setelah dia itu lari dari Firaun karena habis bunuh prajurit Mesir, Musa itu kedapatan kedengaran bahwa Firaun tahu dia bunuh orang Mesir. Lari dia dari istana, lari jauh dan sembunyi di desa, entah di mana itu, jauh banget. Kawin dengan anak daripada Imam Midian. Lalu kemudian Musa itu kerja dengan mertuanya. Nggak punya apa-apa, lari nggak bawa apa-apa, bawa diri. Jadi dia kerja menggembalakan kambing domba daripada Yitro mertuanya. Dan dalam waktu menggembalakan itulah dia langsung down hidupnya. Dari orang yang hebat, orang yang dihormati, menjadi orang yang kemudian tidak punya apa-apa. Mindernya luar biasa. Disitulah dia ketemu Allah di dalam semak belukar yang terbakar tapi tidak terbakar. Dan Allah utus dia. Dalam keadaan minder dia berkata, siapakah aku ini? Sampai Firaun mempercaya aku. Disitulah kita belajar dan lihat Bapak Ibu. Allah juga tidak dapat memakai orang minder. Jadi di dalam dunia ini dua orang tidak bisa dipakai Tuhan. Sombong, minder. Lalu Tuhan mau yang mana? Yang netral. Tidak sombong, tidak minder. Itu sebabnya Musa itu berdialog dengan Allah dan Allah harus meyakinkan Musa berkali-kali, bahkan lewat mujizat. Baru Musa percaya Tuhan mau pakai dia. Bapak Ibu, ada lagi orang yang tidak bisa dipakai Tuhan, yaitu orang yang negatif. Manusia negatif jangan harap dipakai Tuhan. Belum-belum pikirannya negatif. Belum-belum ngomongnya negatif. Tindakannya negatif. Oh, orang ini tidak bisa dipakai Tuhan. Allah tidak dapat memakai orang negatif. Itu sebabnya di dalam hidup saudara hindari tiga ini. Jangan jadi orang sombong, jangan jadi orang minder, jangan pula jadi orang negatif. Tiga orang ini tidak bisa dipakai Allah. Nah, kita harus catat itu di dalam hati kita. Saya saya membaca mengenai seorang yang bernama William Lane Craig. William Lane ini punya satu penyakit yang namanya CMT. Kalau dokter tahu itu. Charcot-Marie Tooth, yaitu adalah pelemahan otot. Ototnya lemah. Lemah otot itu tidak bisa olahraga, tidak bisa lari, lemah otot. Tergantung, kalau otot kaki lemah ya mungkin pakai kursi roda. Kalau otot tangannya yang lemah, angkat gelas pun mungkin tidak mampu. Inilah penyakit yang otaknya beres, tapi ototnya lemah. Tidak bisa diperintah. Ambil gelas itu, nggak bisa ngambil. Kalau bisa mengambil ini, normal. Bisa minum, normal. Tetapi kalau yang tidak bisa, itu kemungkinan mengalami CMT. Itu ilmu atau istilah dokter. Kenapa disebut CMT? Diambil dari 3 nama dokter, karena 3 dokter inilah yang menemukan yang namanya penyakit lemah otot. Makanya namanya diambil satu-satu. Charcot-Marie Tooth. Gitu Bapak Ibu. Itu 3 dokter yang menemukan. Karena dia tidak bisa lari, karena dia tidak bisa main sport, maka dia banting setir ikut kelas berdebat di universitasnya. Dia ikut kelas berdebat, gak taunya jadi pinter. Pandai berargumentasi, pandai berdebat. Lalu dia sekolah teologi, mengerti mengenai firman, jago untuk mempresentasikan, membela iman kekristenan. Bahkan diteruskan sekolahnya jadi seorang filosofer. Kemana-mana dia pergi, yang dicari adalah orang-orang yang tidak punya agama. Ateis. Ateis diajak ngomong dengan maksud supaya berubah.
sembah Yesus berkali-kali menang. Karena dia memfokuskan kepada kekuatannya, bukan kepada kelemahannya. Itu sebabnya saya katakan Allah tidak bisa pakai orang yang fokus pada kelemahannya. Tapi kalau saudara fokus pada kekuatan saudara, justru Allah bisa pakai. Berapa banyak kita diajak pelayanan, kita bilang, nggak bisa saya, nggak mau, siapa saya, aku nggak bisa, umurku sudah berapa, aku sekolahnya nggak tinggi, aku tidak mengerti apa-apa. Terus lihat kelemahan, Anda tidak bisa pelayanan. Belajar jadi orang itu lihat apa? Positifnya. Belajar jadi orang lihat yang baik, yang adalah kekuatan saudara. Saudara tahu kenapa China itu sangat hebat di dalam tenis meja? Kalau kita bicara tenis meja, China, betul? Ya. Karena dari kecil, mereka melatih anak-anak dari kecil, udah pegang dan bermain tenis meja. Dari kecil. Loh Pak, Indonesia juga dari kecil Pak. Oh ada bedanya. Bedanya apa? Kalau anak-anak di China itu dilatih bermain tenis meja, mereka itu dilatih, dilihat oleh gurunya kekuatannya di mana. Oh anak ini jagonya smash, smash. Bola datang tung, smash. Saudara tahu kalau gurunya itu lihat dan pelajari anak ini jagonya smash, tiap hari cuma latihan smash. Sampai dia itu jago, tidak ada orang bisa kembalikan kalau dia sudah smash. Itu hebatnya. Kelemahannya kurang dilihat. Tapi yang dilatih benar-benar kekuatannya smash. Jangan bola itu salah datang. Salah datang untuk aku smash. Kalau aku smash, Anda tidak akan pernah bisa kembalikan. Yang difokuskan oleh guru-gurunya di sana, kekuatan. Nah kalau saudara hidup dan hanya fokus pada kelemahan, Anda tidak kemana-mana Bapak Ibu. Kelemahan itu bisa diperbaiki sedikit. Tetapi kekuatan itu, kalau saudara tambah 10%, itu luar biasa. Itu sebabnya lihat kekuatan saudara. Dan berjalan di dalam kekuatan saudara. Dan serahkan kekuatan saudara itu pada Tuhan. Biar Tuhan ambil itu dan pakai. Tuhan urapi itu. Dan Tuhan pakai saudara jadi berkat. Orang tua belajar fokus pada kekuatan anak-anak. Jangan fokus kepada kelemahan. Dari dulu tidak bisa. Gitu aja tidak bisa. Kalah kau sama cecemu. Kalah sama kokomu. Terus saja. Apa kekuatannya? Tekan, latih, puji, angkat, motivasi. Betul-betul fokus. Hebat. Amin Bapak Ibu. Ini. Karena setiap anak kekuatannya beda-beda. Setiap anak beda-beda. Lahir dari rahim yang sama. Kekuatannya beda-beda. Tugas orang tua adalah fokus kepada kekuatan. Demikian pula kita yang dewasa. Mari fokus pada kekuatan kita. Jangan jadi manusia lihat kelemahannya terus. Jangan. Lihat kekuatan saudara, serahkan itu pada Tuhan, izinkan Tuhan pakai saudara. Yang ketiga kita lihat bersama-sama. Fondasi yang baik dalam pelayanan adalah bisa bekerja sama dengan orang lain. Kalau kita tidak bisa kerjasama dengan orang lain, kita tidak akan pernah bisa maju jauh. Di dunia ini kita selalu butuh orang lain. Betul? Siapa yang bapak-bapak yang potong rambut, potong diri sendiri. Rambutnya sendiri dipotong. Ambil cukuran, potong sendiri. Ibu-ibu. Berapa banyak ibu-ibu kalau mau pesta rambutnya di salon dibuat sendiri. Sanggul-sanggul sendiri, make up sendiri. Kita butuh orang lain kok. Ibu-ibu pakai baju bagus, mohon maaf, Anda buat sendiri? Tidak, orang lain buatin buat saudara.
kita butuh orang lain. Mobil yang saudara naik, saudara buat sendiri di garasi? Tidak, Anda butuh orang lain. Rumah yang saudara punya, mewah, good. Mahal, sure. Buat sendiri? Bangun sendiri? No, kita butuh orang lain. Hidup ini butuh orang lain. Makan itu loh, siapa masak sendiri? Zaman kayak begini, betul. Kita pergi restoran, siapa yang masak? Orang lain. Teman kita yang punya restoran, belum tentu. Dia punya pegawai. Hidup ini rata-rata kita butuh orang lain. Betul. Itu sebabnya hidup harus belajar menghargai orang lain. Apalagi bisa kita hidup itu bekerja sama dengan orang lain. Coba lihat dengan saya di dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 17. Keluaran 4, 10 sampai 17. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Berat mulut dan berat lidah, pira kilo. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Sekali lagi kita lihat, Musa berdalih, Musa beralasan untuk pelayanan. Berapa banyak kita itu mau pelayanan alasannya banyak? Coba pikir. Alasan. Di dunia ini manusia yang banyak alasannya tidak maju-maju Bapak Ibu. Jujur. Saudara cari orang yang kurang sukses. Cari orang yang biasa-biasa. Tanya dia, kenapa gak sukses? Alasannya lah banyak. Percaya saya. Banyak alasannya. Tapi kalau saudara ketemu orang sukses, tanya dia, sukses itu bagaimana? Idenya banyak. Orang sukses itu idenya banyak, orang gagal itu alasannya banyak. Saudara yang mana? Itu sebabnya dalam hidup ini kita harus berbenah diri Bapak Ibu. Sungguh. Rubah pikiran saudara. Bahwa Tuhan mau pakai saudara. Bahwa engkau bisa sukses. Engkau bisa pelayanan dengan baik. Tapi harus bisa kerjasama dengan orang lain. Musa kerjasama dengan Harun. Mujizat-mujizat yang Musa lakukan, perkataan-perkataan yang disampaikan kepada Firaun, itu Musa beritahu Harun, Harun beritahu Firaun. Mereka kerjasama dengan baik. Hidup ini harus bisa kerjasama. Mau harmonis rumah tangga, suami istri kerjasama yang baik. Tidak bisa keharmonisan rumah tangga hanya bergantung suami, pun harus bergantung istri. Bahagia dalam rumah tangga tidak hanya bergantung istri, juga suami. Amin Bapak Ibu. Rumah tangga ayam tentrem itu orang tua dan anak. Nggak bisa sendirian. Itu sebabnya dalam hidup ini kerjasama itu penting. Apa yang ada di mimbar ini semua kerjanya orang lain. Saya nggak bikin ini mimbar. Saya nggak bikin ini komputer. Mana ngerti pakai aja susah. Mikrofon ini siapa yang bikin? Bukan saya. Ini yang saya pakai. Jas ini juga bukan saya bikin sendiri. Segampang-gampangnya sebuah dasi. Saya nggak pernah bisa bikin dasi. Ngiket aja kadang-kadang salah. Apa yang
yang saya pakai dari atas sampai bawah tidak ada yang saya buat sendiri. Mau minyak rambut saya kah? Sepatu, kaos kaki, mau cincin, jam tangan, anything. Orang lain. Lalu mau sombong. Lalu mau sombong. Hidup ini butuh orang lain. Amin Bapak Ibu. Air yang bersih saudara, yang saudara minum itu, saudara nggak buat sendiri. Orang lain yang buatin. Cuma memang saudara beli. Tapi yang buat orang lain. Betul kan? Belajarlah hidup itu bisa kerjasama sama orang lain. Menghargai orang lain. Kalau mau ngomong agak ekstrim, kalau kita mati tidak bisa kubur diri sendiri. Jangankan diri sendiri. Yang menurunkan kita turun ke liang itu. Dan yang nutup tanah juga bukan keluarga kita. Orang lain. Ya mungkin kalau kita hidup kita nggak pernah ngajak ngomong. Mereka yang turunkan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Hidup ini harus banyak terbuka untuk orang lain. Harus bisa rendah hati untuk bisa dengarkan orang lain. Harus bisa hidup ini kerjasama dengan orang lain. Itu yang penting. Bekerja sama itu sesuatu yang rohani. Rohani. Dunia ini dengan segala isinya dan juga termasuk manusia. Hasil kerjasama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menjadikan manusia. Siapa kita? Dulu belum ada siapa-siapa. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam perjanjian lama. Dalam kekekalan. Keselamatan manusia dari dosa dan harusnya mati dan masuk neraka. Tapi boleh masuk surga itu kerjasama lagi. Allah Bapa mengasihi. Tuhan Yesus korbankan diri di kayu salib. Roh Kudus urapi dan jaga kita hidup supaya baik dan benar. Kerjasama. Menara Babel tidak akan Tuhan itu turun dan kacau balokan. Tapi Tuhan sampai harus turun kacau balokan. Karena bangsa ini bersatu dan kerjasama. Disuruh tersebar ke seluruh dunia tidak mau. Maunya bersatu dan mereka bekerja sama untuk membangun sebuah menara yang ujungnya sampai ke langit. Tuhan bilang ini kalau kita tidak turun, apa yang mereka lakukan akan jadi. Kerjasama itu powernya luar biasa. Itu sebabnya dikacaukanlah bahasanya. Maka terjerai-berailah mereka. Bekerja sama itu artinya bisa menghargai orang lain. Tidak perlu iri hati kepada kekuatan orang lain, kehebatan orang lain. Network dengan orang lain. Kerjasama dengan mereka. Zaman sekarang ini bisnis susah. Orang yang punya network yang luas, itu kesempatannya besar. Tapi kalau tidak, kecil. Itu sebabnya kita harus belajar kerjasama. Bekerja sama itu memberikan dampak yang besar. Power daripada kerjasama itu penting. Sebabnya di dalam hidup saudara dan saya belajar networking. Belajar untuk bisa jaga hubungan satu dengan yang lain. Hari ini dia tidak penting buat saudara. Jangan-jangan 5 tahun lagi engkau sangat butuh sampai ngemis-ngemis kepada dia. Hati-hati. Makanya lebih bagus hari ini kita kerjasama. Amin saudara. Sehingga 5 tahun lagi kalau butuh gak perlu sampai ngemis-ngemis lah. Kan begitu. Jaga hubungan dengan orang lain. Hari ini saudara ada di atas. 10 tahun lagi belum tentu loh. Dan kalau ada di atas lalu sombong, semua tinggalkan saudara. Waktu engkau ada di bawah, semua pun menjauh. Tapi kalau engkau baik waktu ada di atas, kalau mungkin sampai situasi berubah, orang tetap akan support saudara, sanggup tolong. Kerjasama dengan orang lain itu penting. Baik dengan orang lain itu penting, Bapak Ibu. Hidup kita bukan hanya di tahun ini. Masih ada tahun-tahun yang akan datang.
Kita tidak tahu kita jadi apa, dan kita tidak tahu pula orang-orang yang kita hina ini 10 tahun lagi jadi apa. Bisa-bisa mereka jadi orang hebat. Kerjasama yang baik, hargai orang itu penting. Amin Bapak Ibu. Saya membaca mengenai seorang ibu dengan 2 orang anaknya yang bermain di pinggir pantai. 2 anaknya keseret ombak. Tangannya menggapai-gapai, panggil mamanya. Mamanya lari masuk ke laut untuk selamatkan. Padahal tidak bisa berenang. Sekarang 3 orang akan tenggelam. Ada seorang bapak namanya Jimmy, istrinya namanya Jessica. Jimmy bilang, Jessica aku akan tolong mereka, tapi nggak bisa nolong semua ini. Dan aku tidak akan pernah bisa terlalu jauh. Jessica pikir, wah ini resiko lagi, suamiku ini. Jessica panggil orang-orang yang ada di pantai. 80 orang kumpul bersama-sama. Mereka buat lingkaran besar. Dan mereka masuk cepat-cepat ke dalam air, saudara. Saling bergandengan, buat lingkaran besar. Mereka selamatkan orang-orang ini. Kerjasama bisa menghasilkan dampak yang besar, yang seorang diri tidak pernah bisa lakukan. Itu sebabnya di dalam hidup ini, fondasi kita adalah bekerja sama. Suami istri kalau kerjasama, doa dengan baik dan sepakat, doa saudara didengar Tuhan. Orang tua dan anak doa sepakat, kerjasama sepakat di dalam doa, dalam iman, maka saudara engkau akan dijawab Tuhan. Itu sebabnya mari dalam hidup kita ingat baik-baik, Tuhan mau pakai semua orang. Tuhan mau pakai semua orang. Tapi 3 fondasi ini harus ada di dalam hidup saudara. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu harus ada di dalam kehidupan saudara. Jangan fokus pada kelemahan, fokus kepada kekuatan saudara. Dan belajar dalam hidup ini untuk bisa kerja sama dengan orang lain. Networking dengan orang lain. Hargai orang lain. Maka kita akan menjadi orang-orang yang sanggup pelayanan dengan baik. Kita akan jadi orang-orang yang di dalam dunia bisnis juga kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.